Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada berbagai informasi yang menarik yang akan gua kabarkan. Dimulai dulu ya. Ini dari Bruno Fernandes. Luar biasa, Bruno Fernandes menjadi Player of the Season Premier League. Jadi pemain terbaik Premier League musim ini adalah Bruno Fernandes, pemain yang memiliki assist terbanyak, expected assist terbanyak, chance created terbanyak, chance created dari open play terbanyak, passing dengan akurasi paling banyak di dalam kotak penalti, big chance created terbanyak, dan big chance created dari open play terbanyak. Ini adalah Bruno Fernandes. Dan Bruno Fernandes menjadi player of the season. Luar biasa menurut gua. Ini merupakan ya musim yang luar biasa bagi Bruno Fernandes. Yang uniknya menurut gua didapatkan oleh Bruno Fernandes dengan situasi Manchester United sebenarnya yang tidak ideal ya kalau menurut gua. Ya kenapa gua katakan tidak ideal ya karena ada pergantian pelatih di tengah musim. Ada dua sistem yang berjalan di dua musim. Namun demikian peran Bruno Fernandes luar biasa menurut gue. Baik dengan Michael Carrick tentu saja ya, dan juga sebelumnya bersama dengan Ruben Amorim. Uniknya juga Premier League musim ini antara pemenang artinya klub ya yang menjadi juara dan pemain terbaik Premier League musim ini tidak linear. Tapi ini bukan pertama kali hal tersebut terjadi, dan menurut gue ya ini bisa saja terjadi ya. Artinya pemain terbaik itu tidak berasal dari klub yang menjadi juara. Tentu saja ada berbagai faktor, ada berbagai alasan. Tapi menurut gue memang Bruno Fernandes musim ini luar biasa. Dari sisi kontribusi, dari sisi ketersediaan. Banyak hal fantastis menurut gue, merupakan salah satu elemen terpenting bagaimana Manchester United yang musim lalu finish di peringkat ke-15. Di awal musim ini ataupun di awal musim ini diperkirakan Manchester United akan kesulitan untuk menembus zona Eropa. Di tengah musim ini Manchester United masih berada di peringkat ke-7, tapi di akhir musim Manchester United berada di peringkat ketiga. Bruno Fernandes, gue sudah pernah bahas juga di video ini, di video di channel ini ya, bagaimana memang dia ini secara langsung memiliki pengaruh di poin dari Manchester United. Dengan dia juga terlibat di banyak gol dari Manchester United, termasuk gol yang diciptakan dan juga assist. Luar biasa menurut gue Bruno Fernandes. Dan dari Fabrizio Romano, bagaimana Michael Carrick ya, ini bergerak dari Bruno Fernandes ke Michael Carrick yang sudah diresmikan oleh Manchester United sebagai head coach permanen untuk musim depan. Ternyata tim kepelatihan dari Manchester United pun juga sama ini dengan Michael Carrick. Mereka akan menandatangani 2 tahun kontrak nih. Steve Holland, Jonathan Woodgate, Johnny Evans, Travis Binion, dan Craig Mawson. Kesemuanya akan menjadi bagian lagi nih dari tim kepelatihan Michael Carrick. Jadi tetap solid seluruh tim kepelatihan Manchester United yang mengantarkan Manchester United ke 3 besar, mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Ini tetap sama. Pertanyaannya, akankah ada penambahan? Ini yang sedang gue nantikan. Bergerak ke kabar Ederson ini. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Atalanta ini membuka pintu ya untuk kesepakatan Ederson, dan sang pemain pun juga terbuka untuk Manchester United. Dan Ederson sendiri disebutkan oleh Fabrizio Romano merupakan salah satu opsi di daftar gelandang-gelandang ataupun juga pemain tengah yang memang diincar oleh Manchester United. Nico Shira ini menginformasikan bahwa pelatih dari Atalanta di pertandingan sebelumnya, ketika Atalanta bertanding ya, Ederson tidak bermain, dan disebutkan Ederson tidak bermain karena dia ada pembicaraan yang terdepan dengan salah satu klub top dari luar negeri. Artinya
klub yang bukan dari Serie A Liga Italia ya. Ini lagi-lagi kabar yang sangat menarik terkait dengan Ederson. Laurie Whitwell memberikan informasi bahwa Ederson ini salah satu yang menarik nih di Atalanta. Kontrak ataupun situasi kontraknya dia ini akan berakhir di tahun 2027. Dan dia dikabarkan juga merupakan pemain yang sangat mungkin bisa diraih. Dan harganya sendiri akan berkisar 40 juta pounds atau sekitar seperti itu. Laporan di Italia ini menunjukkan adanya situasi pergerakan. Dan Manchester United mengerti, sudah memiliki informasi ya terkait dengan berapa harga yang diinginkan oleh Atalanta dan berapa gaji dari Ederson. Wow, ini nampaknya bergulir semakin cepat ini kabar terkait dengan Ederson. Dan dari kabar yang terbaru juga dari Fabrizio Romano di salah satu videonya menyebutkan bahwa Ederson ini memberikan prioritas kepada Manchester United walaupun ada juga minat dari beberapa klub ya, dari klub lainnya di beberapa hari terakhir. Sang pemain dikabarkan menunggu untuk Manchester United. Dari sumber Matteo Moretto mengatakan ya, Ederson dan Manchester United ini sangat-sangat dekat untuk memfinalisasi kesepakatan. Dengan kesepakatan secara prinsip ini sudah dicapai antara klub dan pemain. Ederson sendiri tidak bermain ya, ataupun tidak muncul di pertandingan terakhir Atalanta menghadapi Fiorentina. Dan dia dikabarkan sebenarnya siap, tapi diminta untuk tidak bermain karena dia sudah sangat dekat untuk bergerak keluar. Dan sangat happy untuk bergabung ke Manchester United. Walaupun transfernya belum 100% diselesaikan, karena ada beberapa situasi yang memang harus diselesaikan dulu ya. Namun demikian, akhir ataupun kesepakatan ini diperkirakan akan semakin cepat dan bisa jadi akan ditutup pekan depan. Dan disebutkan kalau Ederson ini akan memainkan peran kunci di perombakan lini tengah Manchester United. Wow, ini kabar yang juga menarik dari Tyrell Marshall, Manchester Evening News. Kesepakatan antara Manchester United dan Atalanta terkait dengan Ederson ini sangat dekat untuk diselesaikan. Wow, apakah Ederson akan segera datang, Sobat Football United? Ini menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih terkait dengan Ederson dari Atalanta? Silakan drop di kolom komentar. Gianluca Di Marzio, Manchester United telah memutuskan untuk memprioritaskan Sandro Tonali. Dan dikabarkan dia ini adalah pilihan pertama dan secara spesifik diminta oleh Michael Carrick. Dan ini tidak terkait dengan Ederson. Dan dikabarkan ada peluang ya kesepakatan akan terjadi, walaupun belum diketahui apakah angkanya akan 100 juta euro atau antara 75 sampai 80 juta euro ditambah dengan bonus. Wow, ini situasi dengan Sandro Tonali ya, menarik menurut gue. Dan Fabrizio Romano pun juga memiliki informasi terkait dengan Sandro Tonali. Manchester United sangat mengapresiasi Sandro Tonali, tapi Manchester United melihat bahwa Sandro Tonali ini sangat mahal dan masalah utamanya memang ada di harga. Apakah hal ini bisa ditebus oleh Manchester United? Ya, Manchester United jelas memiliki batasan-batasan pengeluaran ya terkait dengan pemain yang akan mereka datangkan. Dan mereka menilai dari sisi kualitas Sandro Tonali ini tapi tidak dari sisi harga. Nah, ini akankah Manchester United akan memulai negosiasi misalnya dengan Newcastle terkait dengan Sandro Tonali. Nah, ada kabar lain juga terkait dengan Matheus Fernandes ya. Ini masih menjadi pemain yang dipertimbangkan oleh Manchester United. Ada kepercayaan yang terus berkembang kalau kesepakatan akan terjadi musim panas ini.
Sully Talks mengatakan bahwa Manchester United percaya kalau Matheus Fernandes ini akan memberikan prioritas kepada Manchester United ya, daripada klub lain karena sudah ada pembicaraan dengan perwakilannya. Pemain 21 tahun ini memiliki peringkat yang tinggi di daftar incaran Manchester United, dan kesepakatan ini akan tergantung dari angka ataupun harga yang diminta oleh West Ham United dan juga bagaimana situasi di Premier League. Artinya apakah West Ham United akan stay atau tidak di Premier League. Ini juga situasi yang menarik. Nah, kesimpulan sementara dari berbagai media yang tadi gue sampaikan bahwa memang Ederson nampaknya berputar paling cepat ini keadaannya. Bukan lagi pemain-pemain yang dikabarkan sebelumnya. Lalu ya kita ikutin apakah memang kesepakatannya akan segera terjadi. Ini juga situasi yang unik menurut gue, di mana bursa transfer belum dibuka, tapi bisa saja hal ini terjadi duluan. Artinya kesepakatan ya, terutama melalui pihak penengah, dan bisa juga dengan sang pemain secara personal ya. Ini sudah dicapai kesepakatannya, tapi Manchester United belum melakukan menurut gue mungkin kayak pendekatan resmi kepada Atalanta, walaupun minat itu tetap besar. Sandro Tonali pun juga demikian, harga ini menjadi penghalang utama. Namun ya menurut gua negosiasi juga belum dilakukan ya. Ini juga situasi yang menarik, dan Matheus Fernandes menurut gua ya masih akan tergantung dulu terkait dengan posisi West Ham United seperti apa di akhir musim nanti, sehingga segala situasinya terkait dengan Matheus Fernandes ini masih akan menunggu pertandingan terakhir di Premier League. Setelahnya bisa jadi akan berubah secara drastis dan secara cepat. Nah, sekarang gue ingin tanya nih, Sobat Football United, dari berbagai kabar yang tadi gue sampaikan, seperti biasa ada pendapat, komentar, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.